3. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 6, berarti dia pengen bikin buffer pH-nya itu 6. Nah, ke dalam 100 ml larutan asam asetat berarti sudah ada larutan asam asetat. Asam asetat itu CH3COOH. Harus ditambahkan kalsium asetat padat sebanyak, nah, kalsium asetat padat, kalsium asetat. Kalsium itu apa? Kalsium itu Ca. Asetat itu apa? CH3COO. Ca ini adalah Ca2+ dan Ca3CO ini Ca3CO-. Nah, mereka kalau dijadikan sebagai suatu senyawa menjadi CH3COO2 kali Ca. Paham ya? Nah, kembali ke sini. Untuk membuat sistem buffer dengan pH 6, ke dalam CH3COOH itu harus dimasukkan seberapa banyak kalsium asetat. Ditanya adalah masanya sebanyak berapa. Oke, mengerti? Berarti buffer yang dia pengen, itu terdiri atas CH3COOH dengan CH3COO 2 kali Ca. Bu, ini perlu nggak Bu kita bikin reaksinya? Buat apa kamu bikin reaksinya? Karena ini sudah buffernya. Ini adalah asam lemah. Ini adalah garamnya. Ini sudah garam loh nak ya. Karena ini kalsium ini dia berasal dari kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Oke ya. Nah. Oke ya. Berarti sudah jelas dia adalah buffer yang kita nggak perlu lagi bikin reaksinya bagaimana. Dan dia sudah jelas dia adalah buffer asam. Karena dia terdiri atas asam lemah dengan garamnya. Nah, yang dia pengen tahu adalah, kembali lagi ini masanya berapa. Kita bisa cari tahu ini dari mana? Mudah sekali nak, kan kita sudah diberitahu berapa pH-nya. Ya kan? Ya udah. Kita masuk aja langsung ke sini. Bu, kenapa sih harus ke sini? Karena nanti pada akhirnya ketika kita mencari konsentrasi atau mol dari basa konjugasinya pun kita harus tahu berapa masanya. Oke, mungkin kamu bingung ya. Kita kembali ke sini. Dari pH buffer kita masuk ke dalam konsep ini. Konsepnya adalah H+ sama dengan Ka konsentrasi ini per konsentrasi ini. Atau kita bisa ubah dia H+ sama dengan Ka mol asam per mol basa konjugasi. Berapa H+-nya? Berangkat dari pH tadi, pH-nya adalah 6, maka H+-nya adalah 10⁻⁻⁶. Masukkan ke sini 10⁻⁻⁶. Berapa Ka-nya? Kan sudah diketahui tadi Ka-nya adalah 10⁻⁵. Berapa mol dari asamnya? Mudah sekali, kamu tinggal cari saja di sini berapa mol asamnya. Ya kan? Berarti mol asam adalah 0,1 dikali 100 ml. Tapi karena ini harus kita ubah ke dalam bentuk liter, maka dia adalah 0,1 liter. 0,1 kali 0,1 itu 0,001. Berarti sama halnya 10⁻⁻². Nah, berapa mol basa konjugasinya? Nah, mungkin ini kamu yang bingung ya. Mol basa konjugasi dapat dari mana? Dari sini, nak. Kan garamnya CH3COO2Ca, ya kan? Nah, CH3COO2Ca kalau diionisasikan dia menjadi 2 CH3CO- dan Ca2+. Ini adalah garam. Ini adalah basa konjugasi. Dan ini adalah asam konjugasi. Kalau kamu lupa konsep basa konjugasi dan asam konjugasi, silakan kamu pelajari lagi konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, sudah ya. Nah, berapa mol garamnya? Mol garamnya bisa kita dapatkan dari massa garam per mr garam.
Bu, kenapa sih kita harus pakai ini? Kenapa nggak menggunakan yang molaritas atau apa segala macam? Nah, karena kan tujuan kita pengen cari tahu berapa masanya dia. Berarti kita mencari molnya yang berhubungan dengan massa. Nah, masanya kita anggap sebagai X. Masuk ke sini. Berarti mol garamnya adalah X per 158. Dari mana Bu 158? MR dari CH3 COO 2 kali Ca. Nah, kalau mol dari garamnya segini, maka berapa mol dari basa konjugasinya? Itu kita bisa dapat dari 2/1 kali ini. Maka dapatlah 2X per 158. Kita masukkan ke sini. Nah, sampai di tahap ini, kita mau cari tahu nih X-nya berapa. Maka, ya tinggal kamu operasikan. Bisa kan operasi matematika biasa? Bisa kan ya? Nah, kemudian dapatlah pada akhirnya X-nya sama dengan 7,9 gram.